Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Bu. Iya, silakan duduk Bu. Iya, mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya Bu Gita. Nggak apa-apa. Lagi sibuk? Enggak, cuma baca-baca kerjaan anak tadi. Oh, kira-kira Bu Gita ada waktu nggak ya? Gak apa-apa sih Bu, ada. Silahkan, mau cerita apa nih kita hari ini? Jadi gini Bu Gita, Mm-mm. anak-anak di kelas. Mm-mm. Jadi saya ada permasalahan murid saya di kelas, satu anak yang memang dia itu terlalu sering mencuci tangan. Oh, kenapa emang selalu sering cuci tangan? Karena dia merasa barang-barang yang dia sentuh itu kotor. Oh, Jadi gitu. kayak over higienis gitu. Itu selalu, maksudnya sejam sekali atau Iya, justru bahkan bukan sejam sekali Bu Gita, 10 menit sekali setelah dia menyentuh media pembelajaran. langsung cuci tangan? Cuci tangan atau enggak, kan di kelas memang ada hand sanitizer. Mm-mm. Cari hand sanitizer, sentuhan sama rambut temennya, langsung kalau nggak ada hand sanitizer kan dia di lapangan kan gini Iya. tangannya begitu langsung, dan itu kan membuat konsentrasi dia dalam belajar itu kan jadi kurang fokus gitu. Iya, bener sih ya. Tapi itu emang dari orang tuanya gitu juga. Iya, mungkin karena sebelumnya itu kan pandemi ya 2 tahun ini ya, 2 Iya. tahun ini mungkin efek pandemi juga kali ya. Mm-mm. Jadi memang selalu ada pembiasaan baru kan kita, Iya, selalu betul. mencuci tangan. Nah, sekarang ini kan sudah mulai tidak terlalu tinggi nih, bukan berarti kita lalai tidak harus cuci tangan. Cuman yang saya lihat kok jadi terlalu sering gitu. Nah, saya tuh jadi anak-anak yang lain terkadang ketika saya mendampingi anak-anak, ibu saya cuci tangan, izin keluar kelas atau enggak hand sanitizer langsung. Itu kan tidak baik juga karena kan hand sanitizer juga alkohol ya, bahan kimia, nggak baik juga untuk kulitnya. Begitupun cuci tangan, walaupun dengan air mengalir kan sabunnya tetap dari bahan kimia gitu. Berarti ini kayak udah mengganggu gitu ya Bu di pelajaran ya? Iya, Keseringan khususnya dia untuk cuci tangan konsentrasi gitu ya? dia gitu kan. Kalau teman-temannya gimana? Terganggu nggak dengan tindakan si anaknya tadi? Terkadang saat kegiatan pembelajaran hafalan di circle time pagi itu kan saya selalu di kegiatan pembukaan ada circle time. Saya melakukan murojaah hafalan hadis dan apresiasi tema. Di situ ketika saya sedang menjelaskan tema atau memancing tema kepada anak-anak, dia langsung berdiri dan ambil hand sanitizer. Terkadang keluar kelas minta izin untuk cuci tangan. Itu kan mengganggu konsentrasi teman yang lain juga gitu. Khususnya sih untuk dirinya gitu. Kalau anak-anak tuh ada yang pernah lapor ke ibu nggak, misalkan Bu saya ini keganggu sama kelakuannya temennya yang tadi itu udah ada yang laporan belum Bu? Ada Bu Gita, hanya beberapa aja sih yang ternyata memperhatikan Ray. Dia bilang, kok cuci tangan terus ya Bu? Gitu. Nyeletuk gitu ya? Hanya seperti itu aja, untuk merasa mengungkapkan, untuk merasa terganggu sih tidak. Iya, baru masih kayak celutukan anak gitu kan ya. Berarti pas pelajaran gitu ya dia nyeletuk, atau pas ada reknya apa pas nggak ada reknya dia bilang gitu Bu? Pas ada. Gitu aja sih. Tapi responnya Re gimana? Digituin temennya? Ya nggak bergeming, ya cuek aja Cuek. gitu. Ya, oke. Ya kebutuhan dia itu cuci tangan gitu. Jadi dia selalu mencuci tangan, bahkan di kegiatan menggunakan media kering. Saat kita misalnya merobek kertas kan tidak perlu media basah ya, dia tetap pakai hand sanitizer padahal belum saatnya makan. Jadi saya itu sudah mencoba untuk mengingatkan Ray untuk tidak selalu sering untuk mencuci tangan. Jadi kalau mencuci tangan boleh, nanti sebelum makan boleh cuci tangan. Tapi kalau sentuhan dengan teman atau Ray tidak boleh masukin tangannya ke mulut, itu tidak masalah gitu, tidak mencuci tangan. Nanti ketika hendak makan baru bisa mencuci tangan seperti itu. Dan
selalu melakukannya lagi gitu Bu Gita. Berarti Bu Iya sebenarnya udah ngasih tahu Ray juga kan ya Bu, kalau Sudah. terlalu sering cuci tangan itu nggak bagus gitu kan. Betul. Terus setelah Ibu kasih tahu seperti itu, responnya Ray gimana Bu? Ada perubahan nggak? Tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saat itu aja. Jadi ketika saya hand sanitizer, udah Ray kalau besok pakai hand sanitizer atau keluar harus bilang dulu ya. Gitu. Terkadang saya suka kecolongan juga Bu Gita. Dia main keluar aja ternyata cuci tangan. Gitu. Langsung lari gitu keluar cuci gitu, tangan. karena dia tahu kalau izin, tapi saya larang gitu, nggak apa-apa. Dan saat saya nggak bilang nggak apa-apa ini nggak kotor, dia merasa tetap ini kotor dan harus segera cuci, dia langsung panik gitu Bu Gita. Berarti masih ini ya istilahnya itu, nasihat yang Ibu beri ke Ray itu masih kayak belum menggoyahkan keyakinannya bahwa dia tuh harus cuci tangan gitu. Jadi kan kayak dia masih nyolong-nyolong gitu kan kalau betul. cuci tangan. Dia masih yakin dengan mindset mungkin peraturan yang sudah yang sebelumnya orang tuanya sampaikan di saat-saat di masa-masa pandemi itu, bahwa pembiasaan baru itu harus sering cuci tangan gitu. Dan efeknya, akibatnya adalah jadi over higienis gitu. Kalau gitu mungkin Bu Iya ada alternatif solusi lain Bu, kira-kira gimana ya supaya Ray bisa berubah pandangannya gitu Bu? Kalau rencananya nih Bu Gita, saya mau melibatkan anak-anak murid saya yang teman-temannya yang lain, teman sekelas, untuk mengingatkan Ray agar dia tidak sering untuk mencuci tangan, ataupun jika melihat Ray untuk mencuci tangan atau pakai hand sanitizer untuk melapor ke saya. Jadi saya tidak ada kecolongan lagi gitu. Kira-kira menurut Ibu berarti itu nanti bakal efektif nggak untuk menanggulangi kebiasaan Ray seperti itu? Jadi sebelum kegiatan pembukaan saya selalu sounding juga. Mungkin sebelumnya saya jarang untuk mengingatkan Ray. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk kedepannya mungkin setiap hari saya harus sounding. Mungkin dengan pembiasaan saya selalu mengulang mengingatkan Ray untuk tidak selalu sering mencuci tangan. Boleh mencuci tangan kalau hendak makan atau setelah selesai menggunakan media basah seperti lem, cat air yang lainnya itu boleh. Tapi kalau semisalnya yang medianya kering, tidak perlu cuci tangan juga tidak apa-apa. Mungkin kalau continue dan sering, dia akan ingat dan melekat ya di dirinya. Dan sambil diawasi teman-teman yang lain. Teman-temannya mungkin ada yang lihat, stop, Ray, saya rencananya gitu mau ingetin kerjasama dengan teman-temannya. Saya beri arahan jika melihat Ray mau mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, tolong diingatkan. Jadi bukan hanya saya yang mengingatkan, teman-temannya juga. Jika Ray melakukan perilaku yang seperti itu, tolong diingatkan lagi ya gitu. Berarti alternatif dari Bu Iya ini kan kalau saya tangkap itu kayak masih faktor eksternal ya yang untuk membantu Ray untuk mengatasi kebiasaan itu. Nah menurut Bu Iya, orang tua Ray gimana? Maksudnya apakah Ray itu anak yang nurut sama orang tuanya? Terus kalau orang tuanya memberi arahan itu kira-kira bakal didengerin sama Ray apa enggak? Nah, saya juga sudah melakukan komunikasi dengan orang tuanya, apakah hal tersebut terjadi juga di rumahnya, terus kenapa Ray dapat berperilaku seperti itu gitu ya. Orang tuanya memang dia bilang di masa-masa pandemi selalu sounding mengingatkan Ray untuk selalu mencuci tangan gitu. Nah, sekarang orang tuanya melihat perilaku seperti itu yang sehingga jadi berlebih, merasa bingung juga gitu, khawatir gimana ya. Jadi Ray itu tipenya jika dia diberi peraturan seperti itu dia langsung mengikuti. Kalau misalkan SOP sesuai dengan SOP-nya gitu. Kadang kan peraturan itu atau tata tertib itu bisa dilakukan tapi kondisional, di saat-saat tertentu tidak harus. Bisa dong gitu ya. Kalau ini tuh mau dimanapun situasi apapun tetap harus
sesuai dengan SOP, yaitu cuci tangan, dan dia selalu cuci tangan. Pegang sentuhan teman, rambut, jilbab bu guru gitu. Jadi itu kan tidak baik juga ya, hal-hal yang berlebih. Nah, saya sih rencananya nih Bu mau menyarankan ke orang tuanya untuk ke psikolog. Saya melihat ada sesuatu di Ray ini di luar kebiasaan anak-anak ya. Jadi memang dia kalau ada peraturan selalu sesuai dengan SOP, padahal sesuai dengan peraturan awal. Kadang kondisional kan, kita membuat peraturan itu dan dia tetap dengan pendiriannya peraturan yang pertama. Berarti kalau saya tangkap, nanti Ibu rencananya itu adalah membantu Ray dengan melibatkan teman-teman sekelasnya. Iya, betul. Kemudian Ibu akan menemui orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya mengenai keadaan Ray, kemudian menyarankan untuk konsultasi dengan psikolog gitu. Iya, betul. Terus untuk untuk di dirinya Ray sendiri, saya mau memberikan gambaran atau materi mungkin ya secara pribadi untuk Ray, tentang ya mungkin bahan-bahan hand sanitizer ya, jika digunakan terlalu sering efeknya apa. Mungkin dia anaknya kan cerdas ya. Anaknya sangat cerdas sekali tuh Ray itu. Mungkin dengan saya menyampaikan materi tersebut, mengapa boleh dilakukan tapi tidak sering, mungkin dengan penyampaian saya memberikan video materi tersebut, dia akan teringat dan tahu gitu bahwa perilaku yang dia lakukan itu kurang baik. Ya, pada dasarnya sih tadi yang Ibu sampaikan udah bagus sih Bu. Kalau bisa terlaksana ya mudah-mudahan rencananya tadi bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal Terus alamin. ada kerjasama yang baik dari teman maupun orang tuanya. Jadi si masalah ini dapat segera diselesaikan dan anaknya bisa tertolong kan ya Bu ya. Ya semoga apa yang kita rencanakan ini nanti lancar ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ray kedepannya sudah tahu kapan waktunya bercuci tangan dan kapan yang memang tidak harus cuci tangan sewaktu ini sampai 10 sampai 15 menit sekali. Itu kan pembiasaan yang terlalu over higienis menurut saya. Ya, semoga yang penting sih semoga dia bisa memahami kapan cuci tangan itu diperlukan dan kapan kita sebenarnya nggak perlu cuci tangan juga masih bisa gitu kan ya Bu ya. Betul. Bu Gita, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, sudah Bu, meluangkan ya. waktunya untuk saya. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega sekali. Saya sudah tahu tindakan apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk Ray. Semoga nanti Ray sudah tidak terlalu sering lagi untuk mencuci tangannya, dan dia tahu kapan waktunya cuci tangan dan kapan yang tidak harus cuci tangan juga gitu. Sesegera mungkin nanti saya ketemu dengan orang tuanya untuk menyarankan orang tuanya agar Ray melakukan konsultasi dengan psikolog. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Iya ya, berarti nanti semoga apa yang direncanakan Bu Iya lancar. Amin ya rabbal alamin. Juga segera menyadari perilakunya harusnya seperti apa. Orang tuanya dan teman-temannya juga ikut berpartisipasi dengan baik. Kalau gitu Bu Iya nanti minta tolong ya Bu Iya, hasilnya gimana? Ya, Dikabarin ke saya atau kita mau pertemuan lagi juga nggak apa-apa. Iya. Saya juga penasaran nanti hasilnya gimana Re. Iya, siap Bu Gita. Nanti nggak apa-apa kan kalau Nggak saya apa-apa. sering-sering minta waktunya Bu Gita. Iya nggak apa-apa Bu Iya. Saya juga kepo gimana Re. Iya. Nanti saya coba cerita atau ceritakan kembali perkembangan Ray setelah saya lakukan tindakan yang tadi sudah saya rencanakan. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sama-sama Gita. Bu Iya, semoga lancar, semoga Amin. Bu Gita sukses. juga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.